pernah jadi redaktur, itu berita pojok-pojok lah kita simpan. Nggak terlalu. Yang dicari oleh kawan-kawan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Mataram menyelenggarakan media gathering. Tujuannya untuk kolaborasi dalam mengawal Pilkada 2024. Ketua KPU Kota Mataram Edi Putrawan mengatakan, untuk mendapatkan hasil pilkada yang terbaik, perlu ada kerjasama semua pihak, termasuk peran media yang menjadi pilar dalam proses demokrasi. Edi menegaskan bahwa KPU dituntut agar berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Dia pun mengingatkan semua elemen dalam penyelenggaraan pilkada turut menjaga integritas yang sama. Dia menyebut peran media dalam memberikan berita yang positif juga dapat menjadikan suasana pilkada yang jauh dari konflik. Edi berharap agar suasana yang hangat dan riang gembira tetap terus terjaga di Pilkada Kota Mataram. Saya selalu bilang pilkada itu pestanya rakyat. Yang namanya pesta tentu suasananya riang gembira bulan suka duka. Kalaupun ada piring pecah itu tidak merubah suasana pesta itu. Inilah peran teman-teman di situ. Bantu kami membuat suasana riang gembira selalu tetap terjaga dan terkondisikan dengan baik, tandasnya. Tidak, banyak kan alihin ke sana aja gitu. Kita sosialisasi melalui media gini. Pak situ. Sisanya kegiatan-kegiatan yang kemudian kerjasama dengan media melalui forum-forum yang dibentuk-bentuk oleh media gitu. Karena media ini kan nyampainya sampai ke masyarakat di tingkat bawah. Ya, kalaupun kita melakukan di forum diskusi misalnya, kita libatkan ke sana. Teman-teman wartawan paling tahu tuh segmen-segmen yang efektif untuk kita sasari gitu ya, untuk kita datangi, untuk kita melakukan sosialisasi gitu. Teman-teman wartawan ini paling tahu di mana daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh sosialisasi KPU. Paling tahu di mana daerah-daerah yang angka golputnya tuh tinggi. Penyebabnya apa gitu. Nah, ketika kita sudah bisa memetakan itulah yang menjadi sasaran kita. Saya lebih percaya dengan teman-teman media ketimbang teman-teman birokrat. Teman-teman birokrat pasti punya data-data itu. Punya data-data itu, tetapi mereka bukan orang lapangan. Ketika mereka bukan orang lapangan, yang mereka sampaikan adalah data-data yang dihasilkan oleh anak buahnya yang ada di lapangan. Dan anak buahnya yang ada di lapangan itu turun ke lapangan hanya 1 kali setahun palingan. Paling rajin itu 1 kali sebulan lah. Gitu. Tetapi wartawan itu langsung bertemu dengan masyarakat secara langsung. Mereka ada di lapangan, mereka lebih mudah untuk memetakan daerah-daerah yang harusnya menjadi sasaran kita dalam melakukan sosialisasi. Ya. Saya mikirnya kayak begitu teman-teman, ya awalnya. Jadi kreativitas macam-macam misalnya. Terus kalau misalnya kita membuat videotron ya yang pakai TV. Ngapain foto-foto kita ditempel-tempel di situ? Saya sempat protes itu sama Pak Lido. Saya kan tidak mau jadi caleg besok, ngapain atau jadi calon wali kota, ngapain foto-foto kita ditempel di situ? Untung saya paling ganteng di situ kan, jadi enak, senang aja gitu. Nah, Pak Edi yang mukanya pas-pasan itu sebenarnya males juga di foto-foto di situ gitu. Males saya pasang foto-foto gitu. Kenapa? Misalnya di videotron itu kita kita pasang itu misalnya kartun misalnya kan. Yang mungkin kita bisa pakai kreator digital yang bisa membuat kartun seperti itu, yang kemudian menampilkan itu tanpa misalnya kalau nggak pakai suara misalnya pakai teks-teks gitu kan, atau buat teks-teks yang nyeleneh lah gitu kan, yang nyeleneh dan bahasa nyeleneh yang paling paham itu wartawan sebenarnya. Ya bahasa gaul, bahasa apa gitu kan, pakai bahasa-bahasa yang ini gitu. Seperti misalnya jangan lihat ke kiri, nah, kan kita maunya ngelihat ke kiri semua, jadi gara-gara jangan lihat ke kiri itu gitu. Ya kayak gitulah misalnya untuk sosialisasi ketimbang memasang foto itu. Tetapi ternyata di birokrasi itu nggak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.